Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kasih setia-Mu yang melimpah di dalam kehidupan setiap kami. Kalau hari ini kami ada, itu semua karena kasih setia Tuhan. Dan pada sore hari ini Tuhan, di tempat ini kami rindu lebih dekat lagi pada Engkau. Dalam waktu-waktu ini kami rindu untuk lebih lagi bersekutu, mengenal Engkau, mengalami Engkau Tuhan melalui ibadah sore hari ini. Dimanapun kami berada, baik di tempat ini maupun kami di rumah masing-masing. Tuhan yang urapi setiap hati dan pikiran kami. Engkau hadir Tuhan, biar Roh Kudus bekerja dalam setiap hati kami. Sehingga ibadah ini tidak berlalu begitu saja, tapi lewat ibadah ini kami boleh berjumpa dengan Engkau, mengalami kasih-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berikan kami hati yang haus dan lapar akan hadirat-Mu. Berikan kami hati yang haus dan lapar akan pribadi. Haleluya, Yesus. Kami haus akan Engkau. Puaskan kami Tuhan. Kami rindu lebih mengenal Engkau. Kami rindu lebih mengalami Engkau. Kau Allah yang hidup. Kau hadir di setiap hati kami Tuhan. Haleluya, Yesus. Ya Roh Kudus bekerja sekarang. Haleluya. Tiada yang lebih indah Tuhan dibanding hadirat-Mu yang kami rasakan dan nikmati sore hari ini. Tuntun kami untuk kami boleh beribadah dengan konsentrasi, dengan hati yang terbuka di hadapan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Kita mau katakan sama-sama. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus, Yesus Tuhan. Kita mau katakan Yesus, Yesus memegangku. Amin. Dengan tangan kanan-Mu, Yesus memberiku, haleluya, kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku
Mungkin sore hari ini kita datang dengan hati yang penuh kekhawatiran, dengan hati yang penuh dengan kecemasan. Pujian ini menyatakan, ku tidak takut sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab engkau Allahku. Biarlah sore hari ini iman kita diteguhkan kembali. Biarlah ketakutan, kekhawatiran itu diganti dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita datang di hadapan Tuhan dengan hati yang terbuka, dengan hati yang jujur. Nyatakan apa yang menjadi ketakutan kita, apa yang menjadi kekhawatiran kita hari-hari ini. Nyatakan di hadapan Tuhan. Nyatakan apa yang menjadi seru doamu sore hari ini di hadapan Tuhan. Dan Yesus dengan tangannya memegang kehidupan setiap kita. Haleluya. Ku tidak takut. Amin. Sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab engkau Allahku. Kau yang meneguhkan kami, engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus. Yesus Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, amin, kemenangan, haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Yesus memegangku, amin, dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi nyatakan, Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku, haleluya, kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku
kemenangan. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami percaya Engkau akan menguatkan kami. Engkau akan meneguhkan kami. Dan kami akan merasakan bagaimana tangan kanan yang kuat itu mencengkram kehidupan kami. Terima kasih buat hadirat-Mu di tempat ini. Buat hadirat-Mu di rumah setiap kami. Kami siap memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita tetap bangkit berdiri saudaraku. Kita mau naikkan pujian. Benteng hidupku, haleluya. Dia yang menjamin hidup kita senantiasa, puji Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau benteng hidup kami yang mencengkram kehidupan kami, haleluya. Terima kasih Tuhan. Berjalan bersamamu, takkan ku gentar. Tak akan ku gentar, haleluya. Tangan-Mu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya, Kau yang setia berjalan bersama kami Tuhan. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar, sebab tangan-Mu menopangku. Haleluya, jalani kehidupan. Kami percaya Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan, oh Kau kekuatanku, amin. Penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidup. Kau kekuatanku, amin. Penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku, amin. Yesus, jaminan hidup. Sekali lagi nyatakan Kau kekuatanku, amin. Menopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Sekali lagi Yesus, jaminan hidupku. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Biarlah sore hari ini
Kita izinkan Roh Kudus bekerja melalui firman-Nya di dalam kehidupan setiap kita. Firman Tuhan nyatakan, kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kita dapat berdoa. Hati yang tenang akan membawa kita peka terhadap apa yang menjadi tuntunan Tuhan. Peka terhadap apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kita. Firman Tuhan bagaikan bagaikan benih yang ditaburkan. Biarlah sore hari ini kita siapkan hati kita. Terbebas dari ketakutan, terbebas dari kekhawatiran, terbebas dari amarah, kejengkelan. Hati bagai tanah yang subur, yang siap menerima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Nyatakan dengan iman, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Agungnya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Kami hidup karena percaya Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Haleluya. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman. Kita bangkit berdiri bersama dengan iman, nyatakan, aku punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kasih Tuhan. Kemenangan-Mu, kemenangan kami, bukan karena kuat gagah kami,
tapi karena Engkau yang menggenggam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena ada Roh Kudus di dalam hati kami, yang akan menguatkan, memampukan kami menjadi pelaku firman-Mu dalam setiap kondisi hidup kami. Sampai pada akhirnya kami boleh menerima kemenangan yang datangnya daripada Engkau. Terima kasih buat sore hari ini. Melalui pujian penyembahan kami di bawah semakin mengenal, semakin yakin bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup, besar, setia dalam hidup kami. Tiba saatnya Tuhan, kami mau bersekutu dengan isi hati-Mu, dengan firman-Mu. Buka hati pikiran kami, untuk kami boleh mengerti firman-Mu. Terlebih lagi Tuhan, ada kekuatan Tuhan yang menjamah, menghancurkan kekerasan hati kami, yang memulihkan hati kami, memulihkan hidup kami. Dan kekuatan-Mu itu yang memampukan kami Tuhan, menjadi pelaku firman-Mu yang taat dan setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih, urapi setiap kami yang di tempat ini, yang di rumah Tuhan. Urapi hamba-Mu, Bapak Pembina yang akan menjadi penyampai isi hati-Mu. Biar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Tuhan, boleh menjadi firman yang penuh dengan kuasa, menjamah, melawat, mengubahkan kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ini kalau aslinya ditukar aja sama itu. Ini ketiup Alkitab. Jadi susah juga. Shalom, selamat sore Ibu Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kembali kita dapat beribadah di rumah Tuhan. Walaupun memang dalam kondisi terbatas sebab kita melakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan. Ya, jadi kita melakukan dengan satu kondisi yang sesuai dengan protokol kesehatan. Sehingga saya melihat ibu bapak semua pakai masker. Ya, puji syukur kepada Tuhan. Nah, pada petang hari ini kita akan sama-sama merenungkan pesan Tuhan, nasihat Tuhan yang ditujukan kepada jemaat di Pergamus. Pesan Tuhan kepada jemaat di Pergamus, ya. Apa pesannya? Kita perlu menangkap pesan ini karena pesan tersebut disampaikan secara jelas, secara gamblang, bahkan disampaikan oleh firman yang penuh kuasa. Dari sebab itu, sesuatu yang disampaikan secara khusus, secara jelas dan penuh kuasa itu harus menjadi perhatian buat kita semua. Dan apa yang tertulis di dalam kitab suci itu memang semua adalah hal-hal penting yang harus kita perhatikan bersama. Puji Tuhan. Kita akan lihat di dalam beberapa ayat firman Tuhan dari satu perikop, yaitu yang terambil dari Wahyu 2, mulai ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Judul perikop itu kepada jemaat di Pergamus. Ya. Nah, sebagai pembuka kita baca Wahyu 2 ayat yang ke-12. Wahyu 2 ayat yang ke-12 berbunyi demikian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Tuliskanlah kepada jemaat di Pergamus. Jadi pesan ini memang ingin disampaikan secara khusus kepada jemaat di Pergamus. Inilah firman Dia, firman Allah, firman Tuhan yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Nah, saya tuliskan di sini, yaitu
pesan Tuhan melalui firman-Nya. Kalau kita lihat apa yang disampaikan terkait dengan firman Tuhan yang terambil dari Ibrani 4 ayat yang ke-12. Coba tolong ditampilkan Ibrani 4 ayat yang ke-12 berbunyi demikian. Sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Nah, seperti itulah ketajaman daripada firman Tuhan yang bermata dua. Jadi betul-betul Tuhan bisa membedakan, memisahkan mana pikiran pertimbangan manusiawi dan pikiran pertimbangan yang bersumber dari roh. Ya, sebab di sini dikatakan ia memisahkan jiwa dan roh. Jiwa dan roh. Dan memang roh kita ketika kita menerima menjadikan Yesus sebagai juru selamat, roh kita diselamatkan. Roh kita diperbaharui, tapi jiwa kita dalam proses pemurnian, dalam proses pengudusan. Ya. Ini jiwa kita ini. Apa jiwa itu? Pikiran, perasaan, kehendak. Ini harus terus progres dalam proses kekudusan. Sehingga kita dapat menampilkan pancaran kasih Allah melalui kehidupan kita. Melalui pikiran kita, melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, melalui keinginan-keinginan kita. Kalau kita merenungkan betapa sering ya kita punya keinginan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ini memang kita harus akui. Mengapa bisa terjadi demikian? Karena jiwa kita masih terlalu dikuasai oleh daging kita. Tubuh dosa, tubuh yang fana ini. Nah, tetapi kuasa firman Tuhan sanggup memisahkan itu. Jadi peran firman Tuhan itu sungguh luar biasa, Ibu Bapak Saudara terkasih. Perlunya kita konsisten, konsentrasi ketika kita merenungkan firman Tuhan, itu sangat perlu. Jadi firman Tuhan bukan hanya sekadar ya menambah pengetahuan lah. Supaya kita kalau ditanya, katanya orang Kristen nggak tahu ini, nggak tahu itu tentang firman Tuhan juga malu-maluin ya. Tetapi kalau kita tahu banyak tentang firman Tuhan, tapi tidak melakukan firman Tuhan, itu mendukacitakan hati Tuhan. Oleh sebab itu, pesan kepada orang-orang jemaat di Pergamus yaitu melalui firman yang penuh kuasa. Ya, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan manusia dengan pikiran-pikiran hati kita, pikiran-pikiran yang diterangi oleh roh Allah. Maka ketika kita mau melakukan dosa, di mana terjadi peperangan di dalam jiwa kita, di dalam pikiran kita. Lakukan enggak ya? Lakukan enggak ya? Kita bohong aja. Lakukan enggak ya? Waduh, enggak tenang, menggelisahkan. Itu areanya di mana? Di jiwa. Roh kita sudah diselamatkan, diterangi. Tapi kita perlu menundukkan jiwa kita di dalam kuasa Roh Kudus. Nah, itu yang saya maksudkan dengan penuh Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus. Ya, puji syukur kepada Tuhan. Kita kembali ke slide. Ya. Jemaat Pergamus, saya tuliskan sini ya. Jemaat Pergamus tinggal di tempat penyembahan berhala, maka disebut tahta iblis ya. Ini saya ada sedikit koreksi tulisan ini karena tadi saya buru-buru karena laptop saya sedikit error ya. Jemaat Pergamus tinggal di tempat penyembahan berhala, maka disebut tempat tinggal di tahta iblis. Coba kita akan lihat di dalam ayat yang ke-13. Ya.
Di dalam ayat yang ke-13. Wahyu 2 ayat yang ke-13. Bukan Ibrani. Wahyu. Kembali ke Wahyu. Wahyu 2 ayatnya yang ke-13. Nah, aku tahu di mana engkau diam. Ya. Aku, Allah yang Maha tahu di mana engkau diam, di mana engkau tinggal, yaitu di sana. Di mana di sana? Di tempat tahta iblis. Jadi posisi, lokasi tempat jemaat Pergamus berada itu bukan lokasi yang baik, tetapi lokasi yang menunjukkan banyaknya tekanan, banyaknya tantangan. Sebab apa? Diam di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Wah, luar biasa. Sekalipun tempatnya jemaat itu berada di tempat pusat pemujaan berhala yang disebut tahta iblis, namun mereka tetap kokoh di dalam iman. Mereka tetap teguh di dalam iman. Nah, ini sisi yang dapat kita jadikan sebagai pembelajaran. Situasi lingkungan kita mungkin tidak memungkinkan. Situasi lingkungan kita mungkin menekan ibadah kita, menekan iman kita. Tetapi ketika kita memperhatikan firman yang lebih tajam daripada pedang bermata dua, maka kita dapat tetap kokoh. Nih contohnya orang-orang Pergamus ini. Ya. Aku tahu di mana engkau diam. Kebayang ya? Di mana? Di sana. Di tempat tahta iblis. Di tempat iblis bertahta, tetapi di sana juga ada jemaat Tuhan. Dan mereka bertumbuh di dalam iman. Ini menunjukkan apa? Kehadiran Allah tidak bisa dihalangi oleh dahsyatnya kuasa kegelapan. Amin. Jika ada hati-hati yang menyembah Tuhan, di sana Allah hadir. Di sini kita tidak banyak orang, tetapi ketika hati kita tertuju kepada Tuhan, di sini Allah hadir. Amin. Dan ini akan menopang kekuatan iman percaya kita. Nih jemaat di Pergamus. Ya, nah, engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis berdiam. Ini di dalam ayat ini ada salah satu jemaat di Pergamus yang dianiaya oleh orang-orang yang beribadah kepada iblis, kepada dewa-dewa. Mereka menganiaya. Salah satu jemaat kok bisa rela dianiaya. Ini membuktikan bahwa mereka berani mati untuk tetap mempertahankan iman percayanya kepada Tuhan. Wow, itu luar biasa. Itu bukan iman yang ecek-ecek, Ibu Bapak. Itu adalah iman yang murni. Sekalipun di tempat tahta iblis, jika Allah hadir, kehadirannya bisa membangkitkan iman percaya. Amin. Ini yang penting. Jadi sekalipun kita di tengah-tengah situasi pandemi yang membingungkan, yang mengkhawatirkan, yang menakutkan, yang menggelisahkan. Tetapi kalau kita tetap menangkap pesan firman Tuhan yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, kita akan memiliki kekuatan kuasa untuk tetap kita kokoh di dalam iman percaya kita. Nah ini yang terjadi. Ya, puji syukur kepada Tuhan. Lalu kembali ke slide. Ada beberapa yang saya tuliskan. Nah, Dewa Zeus. Ini di Pergamus ini, jemaat Pergamus tinggal di tahta iblis. Disebut tahta iblis. Kenapa? Karena pusat pemujaan terhadap Dewa Zeus. Raja para dewa dan dewi. Lanjut. Ada Dewa Dionysius. Dewa pesta pora dan anggur, kemabukan, pesta pora, kenikmatan daging. Lanjut.
dewa Asclepius, dewa penyembuh, ya, dewa penyembuh ini. Banyak sekali orang datang menyembah dewa ini. Untuk apa? Untuk kesembuhan. Lalu ada Dewi Sius, dewi kebijaksanaan. Ini keempat hal ini sangat didambakan oleh setiap manusia yang tidak punya pengharapan dan iman kepada Allah. Orang butuh nggak pesta pora, sukacita? Butuh. Orang butuh nggak kesehatan, kesembuhan? Banyak orang katakan, kesehatan itu harta yang terutama. Ya, betul. Tetapi ada harta yang lebih jauh berutama, yaitu Yesus. Amin. Ini dulu ya, waktu saya muda, seringkali menyanyikan lagu ini. Ku dapat satu harta teramat mulia, tak ada lagi permata sama dengan Dia. Itu menunjukkan harta itu Yesus. Kemarin saya baru bertemu dengan salah satu orang. Yang utama mah kesehatan. Ya, tetapi saya punya yang lebih utama. Apa? Keselamatan. Saya bilang. Sesehat-sehatnya orang mati enggak? Mati enggak? Mati. Itu menunjukkan ya perlu. Kita perlu sehat. Tetapi kesehatan itu ada batasnya. Orang perlu kesehatan. Cari dewa Asclepius, ya, dewa penyembuh. Jadi di Pergamus itu tempatnya tahta iblis. Kenapa disebut tahta iblis? Tapi sebab tempat Pergamus tinggal itu adalah tempat pemujaan dewa Zeus, dewa Dionysius, dewa Asclepius, dan dewi Zeus. Kebijaksanaan. Ini orang-orang menyembah ini. Tetapi luar biasa. Orang-orang di Pergamus ada yang rela mati, yang namanya Antipas. Dia rela mati karena tetap berpegang teguh akan pengajaran Kristus. Ya, saya tuliskan sini, tetap beriman kepada Yesus. Wah, luar biasa bukan? Situasi, kondisi sepertinya tidak memungkinkan karena orang-orang menyembah kepada dewa-dewa. Lalu kita menyembah Allah yang tidak kelihatan dan dikenal melalui Yesus Kristus. Tetapi mereka tetap percaya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka memperhatikan firman Allah. Yang kuasanya lebih tajam dari pedang bermata dua manapun juga. Wah, ini yang penting. Ibu bapak saudara terkasih. Ini juga menjadi satu dorongan buat kita. Bagaimana kita dapat menumbuhkan iman percaya kita. Kalau kita perhatikan firman Tuhan. Kalau kita renungkan firman Tuhan. Kalau kita fahami firman Tuhan. Kalau kita rindukan firman Tuhan. Seperti rusa yang merindukan air. Itu yang harus ada di dalam kehidupan kita. Maka kita dapat eksis. Kita tetap memiliki satu kekuatan pengharapan kepada Tuhan. Sekalipun situasi, kondisi di sekitar kita seolah-olah tidak memungkinkan untuk kita tetap berharap. Tetapi kuasa firman-Nya sanggup membangkitkan iman kita. Puji syukur kepada Tuhan. Kita lanjut, slide berikutnya. Wahyu 2 ayat yang ke-14. Dikatakan di sini, tetapi aku, Tuhan, mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Aku, Tuhan, mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Aku tahu engkau bertumbuh di dalam iman. Engkau tidak menyangkal namaku, engkau tetap setia kepadaku. Tetapi aku ada beberapa keberatan terhadap engkau. Apa keberatannya? Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam.
yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Nah, ini keberatannya, ini peringatannya. Tadi di dalam ayat yang ke-12, 13 itu menunjukkan satu kekaguman Allah akan ketekunan, kekokohan daripada iman jemaat di Pergamus. Tetapi Tuhan jujur, aku ada beberapa keberatan nih. Kenapa? Karena ada beberapa orang, nggak semua orang, beberapa orang menganut ajaran Bileam. Ajaran Nabi Beliam yang menyesatkan orang Israel. Ada ajaran-ajaran yang menyesatkan umat pilihan Allah. Di antara jemaat itu ada beberapa orang. Gak semua. Nah, itu yang menjadi keberatan. Kenapa? Karena Allah mendambakan umatnya dalam kekudusan. Amin. Dalam kekudusan. Seluruh tubuh Kristus itu dalam pemurnian, dalam kekudusan. Ingat, ini akhir zaman. Nah, ini proses. Kita sedang ditampi, ya, sedang dimurnikan. Dan kita merenungkan bersama jemaat di Pergamus. Allah ingin memurnikan. Ada beberapa orang yang penganut ajaran Bileam. Ajarannya menyesatkan orang Israel. Orang Israel ini umat milik Allah. Loh, mau disesatkan. Caranya supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Apa ini makan persembahan berhala dan berbuat zina? Makan persembahan berhala karena memang lokasi Pergamus itu adalah tempat atau pusat pemujaan berhala yang tadi 4 berhala itu. Jadi di lingkungan, di luar rumah ibadah itu, wah udah biasa. Banyak sekali patung-patung, banyak sekali pemujaan-pemujaan terhadap berhala. Banyak sekali persembahan-persembahan kepada berhala. Dan ajaran Bileam ini seolah-olah mengizinkan, membuka toleransi. Bolehlah kamu makan persembahan berhala. Kalau berbuat zina bolehlah. Wong sekitarmu juga berbuat zina. Ini ajaran Bileam. Saya tuliskan sana. Ajaran Bileam mengejar upah untuk perbuatan jahat. Nah, ini ajaran Bileam. Nabi Bileam ini mengejar upah untuk perbuatan jahat. Kata siapa? Petrus. Coba kita akan lihat. 2 Petrus 2, 15. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar. Meninggalkan jalan yang benar. Menuju jalan yang sesat. Maka tersesatlah mereka. Orang kalau sudah keluar jalur pasti tersesat. Anak Tuhan sudah keluar dari kebenaran firman Tuhan pasti tersesat. Ya. Lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor yang suka menerima upah untuk apa? Perbuatan-perbuatan yang jahat. Yang penting yang penting duit. Yang penting duit. Wani piro. Ya kan ya? Lalu banyak juga ada hamba-hamba Tuhan yang melakukan ini dan itu karena uang. Ya, ada anak-anak Tuhan juga menyimpang dari iman. Yang penting uang. Nah ini Ibu Bapak Saudara terkasih. Ini ajaran Bileam. Ya, menjadikan mamon lebih utama daripada Allah. Ini perbuatan mendukacitakan hati Tuhan. Dan ini menjadi keberatan bagi Allah. Aku menaruh beberapa keberatan. Karena ada beberapa di antara kamu yang mengejar upah untuk perbuatan-perbuatan jahat. Ya, ini perbuatan-perbuatan yang jahat. Suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat.
Ya, termasuk nabi. Nih, nabi Bileam. Coba kalau kita lihat 2 Petrus 2 ayat 16, coba. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya. Jadi jelas ya, cara Bileam, ajaran Bileam sangat tidak disukai Allah. Maka Allah memperingati dengan keras kejahatan Bileam. Sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah, apa ini namanya? Kebebalan nabi itu. Jadi Bileam itu punya ajaran itu sangat menduka citakan kebencian daripada Allah. Dari sebab itu Allah bagaimana cara mengingatkan nabinya ini. Dikatakan sampai keledai beban bisa berbicara dengan suara manusia. Mujizat bukan? Mujizat. Keledai bisa ngomong. Memperingatkan nabinya. Kenapa nabinya terlalu keras kepala? Nah, itu pada zaman Perjanjian Lama. Itu ajaran Bileam. Jadi ajaran Bileam adalah pengajaran-pengajaran yang bertoleransi, membuka toleransi. Diizinkan makan persembahan kepada berhala. Diizinkan berzina. Kenapa? Karena di luar, di sekitarnya, orang-orang pezina. Nah, kita kembali ke slide. Lalu juga ada ajaran lain. Ajaran Nikolas adalah ajaran yang mengizinkan toleransi dengan kebudayaan saat itu. Toleransi. Kita jangan terlalu eksklusif. Mari kita membuka diri. Kita lalu bertoleransi dengan budaya. Coba kita lihat di dalam Wahyu 2a, ya, Wahyu 2:15. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus. Nikolaus itu orang percaya, dia diperintahkan untuk memberitakan Injil, tapi sayangnya dia membuka toleransi kepada budaya-budaya yang bertentangan dengan kemurnian firman Tuhan. Nah, ini ajaran Nikolas. Bertoleransi. Ya. Pengikut ajaran Nikolaus, ya. Ini banyak sekali. Orang-orang, ya udahlah, kita nggak usah terlalu eksklusif lah. Lalu kita membuka diri, lalu kita bertoleransi. Ingat, hal demikian menjadi keberatan bagi Allah. Allah nggak suka. Kepada jemaat di Pergamus, Allah memperingatkan. Aku berkeberatan karena ada beberapa di antaramu yang mengikut ajaran Bileam dan juga ajaran Nikolas. Kalau demikian kita bisa tahu apa yang Allah inginkan. Pemurnian, kekudusan. Ya, dosa tidak bisa masuk ke surga. Ibu bapak saudara terkasih. Kita semua ingin masuk surga. Kalau saya tanya siapa yang mau masuk surga, pasti semua angkat tangan. Tetapi untuk membayar keinginan itu, relakah kita hidup dalam perkenan Allah? Ini penting. Ya, dari sebab itu, untuk menyelesaikan keberatan Allah, masalah yang sedang dihadapi oleh jemaat di Pergamus ini, kita kembali ke slide berikutnya, kita lanjut slide berikutnya. Nah, ini. Wahyu 2:16. Sebab itu, apa? Bertobatlah. Jika tidak demikian, jika tidak bertobat, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Wah. Apa ini? Saya tuliskan sini. Bertobatlah.
bertobat. Pertobatan itu jangan rasa dipaksa. Sebab kalau pertobatan yang rasanya dipaksa, pertobatan itu menjadi satu beban. Tetapi kita mulai melakukan pertobatan demi pertobatan berdasarkan kesadaran. Amin. Orang kalau sadar, pertobatannya bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi kalau orang, tobat ya, awas amun teu. Tobat ngan didinya hungkul tobat. Pertobatan karena tekanan itu pertobatan nanti kumat lagi. Nah, yang dimaksudkan bertobat ini adalah pertobatan berdasarkan kesadaran. Kepada jemaat di Pergamus, Tuhan sudah menyatakan kekagumannya, penghormatannya, penghargaannya. Sekalipun engkau diam di pusat tahta iblis, namun engkau tetap setia dan tidak menyangkal namaku. Tuhan angkat topi dengan imannya. Tapi Tuhan juga jujur menyatakan keinginan hatinya. Maksud hatinya ada beberapa hal yang menjadi keberatan bagiku. Kenapa? Karena ada beberapa orang, nggak banyak, beberapa orang, nggak semua, beberapa orang ikut ajaran Bileam dan Nikolaus. Lalu Tuhan peringatkan, bertobatlah. Bertobat. Orang kalau bertobat karena terpaksa, pasti nanti kumat lagi, pasti. Tetapi lain halnya jika orang bertobat itu berdasarkan kesadaran. Sadar akan apa? Allah begitu mengasihi kita. Allah begitu melimpahkan anugerahnya kepada kita. Bagaimana respon kita atas anugerah yang besar ini? Kalau kita berkomitmen ingin merespon anugerah Allah yang besar itu, berkomitmenlah, Tuhan sekarang aku mau hidup dalam pertobatan. Orang yang hidup dalam pertobatan menghasilkan buah. Apa buahnya? Buahnya pertobatan. Itu loh. Jadi seringkali bukan kita lihat orang teh katanya udah tobat. Nah, jadi deui. Nah ini karena pertobatan yang dipaksa. Tetapi kalau pertobatan itu mengalir berdasarkan kesadaran akan anugerah Allah, lain. Orang akan menghargai kasih karunia Allah. Orang akan menghargai peringatan-peringatan firman Tuhan. Akan menghargai. Lalu dia akan menghasilkan buah. Buahnya apa? Buah pertobatan. Nah, orang-orang lihat, wah bener sudah berubah. Itulah pertobatan yang disarankan. Ya. Jika tidak demikian, jika tidak bertobat, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang dalam mulutku. Pedang yang dalam mulut Allah. Itu kuasa perkataannya. Itu adalah firman Tuhan yang kuasanya, kekuatannya lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ini, aku akan datang segera kepadamu. Dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang dari dalam mulutku. Akan memerangi. Diperangi dengan kuasa firman. Ibu bapak tahu kuasa firman itu seperti apa dahsyatnya? Ketika Allah mencipta langit dan bumi, jadilah terang. Jadi enggak? Itulah kuasa firman. Berani kita menghadap, menentang kekuatan kedahsyatan kuasa firman yang demikian? Tidak. Dari sebab itu, ini saya tuliskan. Taatilah firman Tuhan. Peringatan diberikan
untuk ditaati dan bukan untuk diabaikan. Jadi caranya kita bertobat, menunjukkan buah-buah pertobatan apa? Dengan ketaatan akan firman Tuhan. Supaya kita tidak diperangi dengan pedang yang dari mulutku ini. Pedang yang dari mulutku ini tadi saya katakan pedang kuasa perkataan Tuhan. Firman Tuhan. Seringkali firman Tuhan itu menyerang, seolah-olah menusuk kita, seolah-olah menyindir kita, seolah-olah melukai perasaan kita. Tetapi lebih baik kita terluka oleh firman Tuhan, tetapi mendatangkan satu pertobatan bagi kita. Ini jauh lebih bernilai. Ini jauh lebih penting. Untuk itulah firman Tuhan tadi katakan, sampaikan pesan kepada jemaat di Pergamus. Karena beritanya sangat penting. Ada hal sedikit yang harus diperbaiki. Ada hal sedikit yang harus dipulihkan. Yaitu apa? Hidup dalam pertobatan. Jangan ikuti ajaran-ajaran Bileam, ajaran-ajaran Nikolaus. Supaya apa? Kita murni. Menjadi pengikut Kristus yang murni. Coba kita lihat sebagai ayat terakhir, ayat 17. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa yang bertelinga? Kita pegang. Ada telinganya? Halo? Ada telinganya. Kita diberi 2 telinga. Tuhan inginkan agar firman itu ditangkap oleh kedua telinga kita dan disimpan di dalam hati kita. Agar firman itu bertumbuh, menghasilkan buah pertobatan. Ini. Jangan sampai firman itu malah menyerang kita. Tetapi biar firman itu membentuk kita. Jangan firman itu memusuhi kita. Tetapi mari kita bersahabat dan bertekun, bersekutu dengan firman itu. Itu tergantung respon kita, bukan? Kita mau responnya menolak firman atau menerima. Nah, di sini letaknya. Kalau kita mau menerima, dikatakan siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Orang yang menerima perkataan firman, dia akan jadi pemenang. Amin. Amin. Seringkali kitalah umat pemenang. Ya, nyanyian-nyanyian yang begitu antusias, yang begitu semangat. Kita umat pemenang. Tetapi kita nggak pernah taat akan firman Tuhan. Kumaha jadi pemenangnya bagaimana? Nah ini. Mari kita jadi pribadi-pribadi yang berkemenangan. Hadapi hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Maka kita akan jadi pemenang. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan mana yang tersembunyi. Aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh orang yang menerimanya. Ini bersifat pribadi. Orang lain nggak tahu. Tetapi hanya orang yang menerima dikatakan di sini batu putih. Ya, itu nggak begitu jelas apa itu batu putih. Tetapi ini menunjukkan sesuatu yang bersifat sangat pribadi. Anugerah keselamatan itu sangat pribadi, nggak bisa boncengan. Kita kalau naik motor bisa boncengan ya, bonceng 2, bonceng 3, bonceng 4. Tetapi perkara kita masuk ke dalam kerajaan surga, pribadi lepas pribadi. Suami sendiri, istri sendiri. Masing-masing bertanggung jawab di hadapan Tuhan.
Dari sebab itu saya sangat merindukan. Biar orang-orang itu tetap rindu mendengar firman. Supaya apa? Mengalami pertumbuhan dan kemenangan. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan. Bagaimana kita bisa menang? Kalau kita mendengar dan menerima perkataan. Ini yang penting. Dan ini hal penting yang disampaikan kepada jemaat Pergamus. Dan khususnya bagi kita semua yang ada di tempat ini. Ini pesan juga peringatan buat kita semua. Baik yang ada di tempat ini dan juga yang di rumah. Dan juga yang sebentar akan mendengar rekaman daripada ibadah petang hari ini. Kembali ke slide. Taatilah firman Tuhan. Peringatan yang diberikan untuk ditaati dan bukan untuk diabaikan. Kalau kita masih bisa mendengar peringatan-peringatan, itu tertanda bahwa ada kasih Allah yang masih dinyatakan untuk mengubah kehidupan kita dari jalan hidup yang salah, supaya kita berbalik dari yang salah menuju kepada kebenaran, menghasilkan buah pertobatan, buah yang memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk waktu singkat yang Tuhan beri dan anugerahkan bagi kami. Kami mensyukuri di dalam ibadah ini dapat berlangsung dari awal hingga akhir tanpa arah rintangan apapun juga. Hamba berhenti bicara, tetapi firman-Mu hidup. Firman-Mu berkuasa. Firman-Mu akan tertanam dan termeterai di dalam setiap pribadi kami. Dan oleh kekuatan Roh Kudus, maka kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan untuk anugerah rahmat firman pada petang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam doa, ada beberapa pengumuman. Nanti kembali pada hari Rabu kita akan mengikuti worship night. Dan hari Jumat ada komsel. Dan kita akan melihat laporan keuangan untuk bulan Agustus 2020. Ya, di slide boleh tolong ditampilkan, Elizabeth. Udah dikirim. Oke. Ya, laporan keuangan untuk bulan Agustus. Persembahan itu saya kasih tanggal 2 sampai tanggal 8 karena ada beberapa yang karena kita saat ini melakukan transfer, jadi ada yang masuknya di tengah-tengah minggu seperti itu. Tanggal 2 sampai tanggal 8 ada persembahan sebesar 900.000 ya, lalu persembahan kasih untuk pemain musik tanggal 3 sebesar 100.000 dan persembahan tanggal 9 sampai 15 ada sebesar 50.000 ya. Persembahan kasih juga untuk pemain musik ya, tim musik. Lalu persembahan tanggal 16 sampai 22 ada 150.000 ya. Persembahan kasih tanggal 23 untuk pemain musik dan tim sebesar 200.000, pembicara bulan Agustus sebesar 500.000 dan persembahan yang masuk tanggal 23 antara 23 sampai 31 Agustus itu ada 100.000. Ya, jadi sisa saldo kita di bulan Agustus ada 4.479.450 ya. Untuk persembahan persepuluhan boleh langsung ditransfer ke BCA dengan nomor rekening 2821 500 194 ya, atas nama Yusak Setiawan. Mari kita bangkit berdiri bersama untuk kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Engkau hadir di tengah-tengah kami. Melalui pujian penyembahan, melalui kebenaran firman-Mu, kami semakin dibawa untuk mengerti isi hati-Mu bagi kami. Hari ini kami belajar Tuhan dari jemaat di Pergamus. Sekalipun jemaat Tuhan di sana melihat orang-orang penyembah dewa-dewi, mereka mungkin mengalami kemakmuran, kenyamanan hidup.
Tapi kami belajar Tuhan, sekalipun mereka melihat kemewahan hidup yang dialami oleh para penyembah dewa-dewi, tapi iman mereka tidak gugur Tuhan. Di tengah dunia saat ini Tuhan, mungkin kami melihat Tuhan keberhasilan orang fasik, keberhasilan orang yang tidak mengandalkan Tuhan, kenyamanan hidup orang yang jauh dari Tuhan. Tapi malam hari ini kami diteguhkan untuk kami tidak mengganti, tidak menjual iman kami dengan kenyamanan hidup. Meteraikan firman-Mu, iman jemaat-Mu dibangkitkan, dan kekuatan daripada Tuhan menyertai kami menjadi pelaku firman yang taat dan setia sampai akhir hidup kami. Memberkati Bapak Pembina, terus urapi dalam pelayanan, dalam keluarga, kesehatan, usaha pekerjaan yang Tuhan percayakan, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, kami bersati berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Biarlah lawatan Tuhan nyata untuk bangsa dan negara kami. Di tengah penyebaran virus COVID-19 yang begitu luar biasa, kami berseru kepada Tuhan yang hidup. Tolong bangsa kami Tuhan, lawat bangsa kami, pulihkan bangsa kami Tuhan. Biar dalam masa-masa sukar ini kami boleh menangkap isi hati Tuhan lebih lagi. Para pemimpin kami diberi hikmat untuk menangani kondisi ini. Dalam hal ekonomi, dalam hal sosial budaya, kesehatan, semua yang terganggu Tuhan. Sektor-sektor yang ada Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong. Berikan jalan keluar pada waktu yang terbaik dengan cara yang terbaik daripada Tuhan saja. Anak-anak Tuhan yang duduk di bangku pemerintahan, Tuhan berkati, berikan hati yang takut akan Tuhan. Berikan integritas mereka untuk tetap menjadi pelaku firman-Mu, sehingga nilai-nilai kebenaran firman Allah boleh ditegakkan di tengah pemerintahan Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan Tuhan untuk gereja kami di tempat ini. Hamba berdoa buat setiap jemaat Tuhan. Biarlah di tempat ini jemaat-Mu boleh dibawa semakin mengenal, mengalami Tuhan secara pribadi. Jemaat-Mu boleh punya kerinduan untuk bersaksi menceritakan Yesus kepada lingkungan. Jemaat-Mu boleh memiliki hati yang takut akan Tuhan, integritas dalam menghidupi firman-Mu. Jemaat-Mu boleh punya hati untuk membagi hidup, memberi hidup buat orang-orang di lingkungan yang memuridkan Tuhan. Sehingga dari gereja-Mu di tempat ini Tuhan, kami boleh mempersembahkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu sesuai dengan kerinduan-Mu bagi komunitas kami. Kami malam hari ini berdoa bersahati Tuhan untuk Bapak Yana yang hari Selasa nanti akan melakukan tindak operasi Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan Tuhan. Tuhan nyatakan kuasa mujizat-Mu melawat Bapak Yana, memberikan damai sejahtera, memberikan iman yang bertumbuh, hati yang sudah terbuka untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus bekerja membawa beliau semakin mengenal, mengasihi Tuhan, mengalami Tuhan secara pribadi. Tuhan yang memberkati Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap rangkaian kegiatan komsel dan worship night, Tuhan yang berkati, Tuhan yang campur tangan. Engkau hadir, Engkau bekerja Tuhan melawat umat-Mu lewat program-program yang ada. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami berpisah, kami siap untuk menerima berkat daripada Engkau. Jemaat Tuhan yang terkasih, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang rindu dekat dengan Tuhan, hati yang rindu menyenangkan Tuhan, dan kekuatan daripada Tuhan untuk kami menjadi pelaku firman ada saat ini sampai selama-lamanya. Memberkati Tuhan sekolah, perkuliahan, pekerjaan, perekonomian, keluarga, kesehatan, masa depan setiap kami. Terlebih lagi kerohanian dan pelayanan kami. Semua yang Tuhan percayakan kepada kami mau lakukan itu semua dengan mengandalkan Tuhan. Sehingga kami boleh memperoleh yang terbaik daripada Tuhan. Dan kemuliaan hanya bagi nama Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk
untuk senangkan hatimu, Tuhan. Ibadah selesai, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan.